Anak senang, hati senang, suami kenyang, istri makin disayang. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channelnya aku. Kali ini aku mau membuat cireng. Ya, ini pertama kali aku membuat cireng. Langsung aja kita masuk ke bahan-bahannya. Ini yang pertama aku membuat isiannya dulu ya, yaitu ayam suwir jeletot. Itu ada cabai setan, terus bawang putih, bawang merah, dan jangan lupa daun bawang yang membuat masakan jadi sedap. Lanjut, ini itu ayamnya. Ini kebanyakan ya aslinya ya. Ini ayamnya udah direbus terlebih dahulu. Terus ini ada tepung terigu sama tepung pati. Nah ini juga ada penyedap rasa, terus garam, dan selanjutnya itu ladaku merica bubuk ya. Selanjutnya bumbu selanjutnya itu untuk tumis ayam jeletotnya aku blender. Seharusnya kalian itu blendernya pakai blender yang chopper ya, jangan blender yang ini, soalnya ini nanti ada airnya gitu. Sedangkan buat isian cireng itu nggak perlu kasih air. Kalau kasih air nanti kulit kalian banyak, oke? Selanjutnya sedikit tips buat kalian. Kalau kalian menumis atau membuat isian ini ayamnya ini, itu nggak perlu dikasih air lagi teman-teman. Nah ini kok sudah panas ya, terus aku kasih minyak. Seharusnya itu kita tumis dulu sampai disusutkan airnya teman-teman, barulah dikasih minyak. Nah ini ya salah ya, termasuk ya pakailah tips yang aku omongkan ini gitu ya, jangan yang di video. Tapi ya nggak apa-apa sih, cuma kesalahanku ini. Nanti aku kasih air lagi teman-teman, pokoknya airnya tuh banyak dan ayamnya itu susah untuk disusutkan gitu, kayak terlalu berair gitu loh teman-teman. Nah, dan isiannya jatuhnya tuh basah banget gitu. Nah ini dimasak sampai benar-benar menyusut ya teman-teman. Oke, ini dimasak sampai benar-benar menyusut. Nah ini aku tuh udah kasih air teman-teman, harusnya nggak usah dikasih air dulu ya. Nah itu kesalahanku yang membuat isinya terlalu banyak teman-teman. Nah jangan lupa kita kasihkan garam, terus sasa, ladaku merica bubuk, dan sudah penyedap rasa. Udah gitu aja bumbunya. Terus ini pokoknya dimasak sampai benar-benar menyusut, terus baru kita cemplungkan atau masukkan ayamnya ya teman-teman. Nah oke, ini ayamnya sudah aku masukkan dan bumbunya sudah sedikit menyusut ya. Tapi kalau menurut aku ini ayamnya masih basah teman-teman, nggak kering gitu ya. Ya pokoknya kalian aduk-aduk sampai campur merata ayamnya itu sama bumbunya ya teman-teman. Nah lanjut aku kasihkan daun bawang supaya lebih sedap. Kenapa sih kalau harus pakai daun bawang? Soalnya gimana ya, masak ini tuh harus pakai daun bawang teman-teman, soalnya biar sedap gitu. Pokoknya ini kalian tumis-tumis aja lah ya sampai benar-benar tercampur dengan merata. Kalau sudah merasa kering dan siap disajikan, matikan kompornya, terus kalian sajikan ya. Nah ini untuk proses pembuatan kulitnya teman-teman. Di sini juga ada kesalahan yang aku lakukan, yaitu perpaduan antara tepung pati sama tepung terigu itu lebih banyak tepung patinya. Alhasil adonannya itu lembek. Gimana ya, dia nggak lembek sih, tapi intinya nggak bisa dibentuk itu, nggak bisa menyatu dengan sempurna gitu loh, dan satu sama lainnya tuh saling nempel padahal udah dikasih tepung gitu. Nah setelah aku tanya-tanya, ternyata perbandingan tepung terigunya itu 3 kilo dan tepung tapioka atau tepung patinya itu, tepung kanji ya itu 3 kilo dan tepung terigunya itu 1 kilo. Nah setelah adonannya itu benar, kalau takaran kalian itu benar, itu kulitnya itu nggak akan nempel satu sama lain teman-teman.
Nah ini bumbunya yang tadi yaitu ada garam, terus asam, ladaku, merica bubuk, itu masukkan semuanya ya di sini teman-teman ya. Kalau kasih garam juga jangan terlalu banyak, soalnya ayamnya itu sudah berasa dan aku takutnya itu nanti kalian bakal keasinan gitu teman-teman. Nah ini tampilan setelah aku ulenin gitu ya. Awalnya sih fan-fan aja ya, tapi ketika sudah dikasihkan isiannya dan isiannya juga terlalu ada berair gitu ya, itu satu sama lain tepungnya nempel gitu, nggak bisa kalau dijirin tuh nggak bisa teman, pokoknya susah lah ya pokoknya. Nah seperti ini penampakan adonan yang udah diulenin lama ya, pokoknya kalian nguleninnya tuh harus lama, ngulenin pakai tangan, ini yang bikin pegel gitu ya. Ya pokoknya kalian harus ingat-ingat tadi komposisinya itu 3 kilo banding 1 kilo ya, 3 banding 3, 3 banding 1. Pokoknya seperti itu biar adonan cireng kalian itu nggak nempel satu sama lain teman-teman. Soalnya insya Allah lah aku mau buat lagi ya, karena jujur ini aku baru buat pertama kali cireng beserta kulitnya. Ya seperti itu, nanti buat belajar lagi lah ke depannya untuk memperbaiki adonan apa yang harus diperbaiki sehingga menjadi bagus gitu ya hasilnya. Nanti kalian lihat aja di video ini, itu pasti aku kesusahan gitu buat cetak yang pertama, terus ngebentuk itu terlalu mulur banget itu loh teman-teman, terlalu mulur gitu, jadi kalau dilipat itu udah pecah gitu, seperti itu teman-teman. Atau aku nggak tahu ya, atau kurang nguleninnya kurang ya, itu bisa jadi nggak sih kalau nguleninnya kurang, tepungnya kulitnya nggak bisa dibentuk tuh, itu aja nempel di gelasnya teman-teman, jadi nggak bisa bagus gitu loh, kulitnya nempel tuh, aku kesusahan banget, pada nempel semua nggak bisa, padahal di gelasnya itu udah aku kasih tepung. Kalau kalian punya tips lagi untuk membuat kulitnya, tolong komen di bawah, kasih tahu aku bagaimana perbandingan yang pas untuk membuat kulit cireng ini ya teman-teman. Nah ini setelah sekian pokoknya aku ini coba-coba memperbarui kulitnya ya, ternyata baru jadi gitu, baru jadi dan baru bisa dibentuk. Tapi nanti aku juga mengalami kesusahan lagi ketika aku ngasih isiannya itu tadi teman-teman, misalnya ada airnya jadi bolong atau nempel-nempel gitu, seperti itu ya. Nah di sini bisa dilihat tuh, itu bolong-bolong teman-teman, bolong-bolong, bener-bener bolong-bolong, kulitnya itu nggak bisa bagus gitu loh, maksudnya heran deh aku gimana caranya. Nah kurang lebih seperti itu, pokoknya kalian wajib membuat ya, dan ingat kata-kata resep dari aku tadi, tips and tricksnya membuat kulit, jangan sampai gagal seperti aku. Nah ini aku buat sampai adonan habis ya teman-teman.
Dan video ini itu aku ngambilnya awal-awal ya. Ternyata pas waktu digoreng itu nempel semua teman-teman. Jadilah cireng absurd seperti ini. Gak bagus banget bentuknya, jelek banget. Ini termasuk cireng yang gagal tapi rasanya endul teman-teman. Enak rasanya. Gak kalah di cireng-cireng yang dijual di luar sana ya teman-teman. Enak pokoknya. Terima kasih telah menonton video dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe.